Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil al-mukarramin wal mukarramat, Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj, matta'anallah bituli hayatih. Romo Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj, matta'anallah bituli hayatih. Romo Kiai Haji Abu Bakar sahubunyai seluruh pengasuh keluarga besar Pondok Gedongan. Jenenge nopo mriki niki? As-Saidiyah. Saya amat sangat optimis pondok ini semakin besar, semakin manfaat, semakin barokah, dan semakin bisa menjauhi dosa. Karena semakin kaya melarat dosa, semakin pinter, semakin modern, semakin berperadaban bodoh dosa. Punyai mugi-mugi sehat, punyai panjenengan panjang umur. Bupati yang ternyata dulu sekretaris wilayah Jawa Barat. Kok bisa ya? Bahaya Pak. Sekretaris wilayah menjadi bupati. Semoga jadi lagi. Amin, Allahumma amin. Para pengasuh pesantren di lingkungan sini ada benda kerep. Yang mana benda kerep ini? Kuntet. Oh, okay. Jawaban. Terus kuntet nggih. Yang Ciwaringin? Nggih. Oh, ngaten nggih. Bapak dari kepolisian Nyun Sewu dan Kabukasihan dan panjang umur. Dari TNI tadi ada. Mas Jalan, mana wayangnya? Hadirin hadirat rahimakumullah, nuhun izin kepada Kiai Mustafa Aqil yang memang masih menjadi pengurus resmi untuk ikut-ikut menjelaskan tentang ke-NU-an, barangkali boleh. Menawi mboten angsal nggih mboten napa-napa. Boleh. Wajib. Yang pertama, kita ingin terus membangun kepercayaan masyarakat kepada NU, kepada lembaga-lembaga NU. Jangan sampai masyarakat umat lebih percaya kepada yang lain. Kami di Malang, Kiai Said juga pirsa tentu, ada Unisma. Tasik maringnya jare mriku iki. Oh. Lalu ada Sabilillah. Lembaga itu benar-benar modern dan maju. Unisma itu ranking 44 dari kampus negeri dan swasta, jumlahnya 4.000 kampus lebih. Itu Unisma nomor 44. Luar biasa majunya. Bukan hanya akreditasi A, tapi akreditasi unggul. Itu Unisma. Yang Sabilillah, anak kami 7 di Sabilillah semua. Itu bukan hanya nasional prestasinya, tapi juga internasional. Nah, setelah lembaga itu benar-benar luar biasa, maka kalau dulu anaknya orang non-muslim, anaknya orang muslim sekolah ke sekolah Kristen, sekarang itu biasa di Malang itu orang tuanya Kristen, anaknya Islam masuk di Sabilillah. Orang tuanya Kristen, anaknya Islam masuk di MIN. Kalau kami jemput anak-anak kami sore asar, ada sekian puluh mobil banyak sekali bermerek Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen-dosen Muhammadiyah itu memilih anaknya disekolahkan di sekolah NU Sabilillah. Pak Muhajir yang rektor UNMU UMM, yang menteri apa dulu?
sekarang Menko. Itu anaknya sekelas dengan anak saya. Dan otomatis ya tahlilan, wiritan, istighosah, sayyidina. Karena sekolah di sekolah NU. Dengan ilmu kita bisa membangun dan mempertahankan trust. Dengan trust kepercayaan, maka kita yang mempengaruhi orang lain, kita yang mewarnai orang lain, kita yang maaf memerintah orang lain. Dan dengan begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kapanpun tetap eksis, tetap lestari. Kempek Mbak apa ini? Gedongan sampai kapanpun tetap eksis, tetap lestari. Maka kami amat sangat setuju kalau di sini dzurriyyah dan para mutakharrijin mutakharrijat dan mungkin juga bupati dan yang lain-lain punya semangat kuat untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya, pelayanan, konten, ilmu maupun sarprasnya, sarana, prasarana, fasilitas dan yang lain-lain. Upayakan maaf nanti suatu saat punya rumah sakit yang standar Siloam, standar Siloam, punya rumah sakit yang standar internasional, lalu punya fakultas kedokteran. Nggak tahu, mungkin 20 tahun dari saya ngomong atau nggak sampai 20 tahun. Kalau kita punya rumah sakit bertaraf internasional, maka orang Singapura berobat ke Indonesia, ke Cirebon. Orang Malaysia, orang Thailand berobat ke sini, mendatangkan devisa, mendatangkan kemakmuran, dan keuntungannya bagi kita bisa mewarnai pikiran dan budaya mereka, bisa mewarnai pikiran dan peradaban untuk mereka. Karena kita membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka lewat dunia medis kita bisa memboncenginya dengan kepentingan nasrul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bermimpi kalau anak-anak kita NU Bani Kiai Said ini ada yang sekian banyak nanti spesialis di bidang apa? Spesialis di bidang apa? Ahli vaksin harus orang kita, ahli virus harus orang kita, ahli akokir, ramu-ramuan itu apa namanya? Herbal harus orang kita, ahli berbagai bidangnya harus orang kita. Pertama, untuk menjamin amanatul ilm. Katanya kitab fikih, at-tadawi bin najasah haram. Berobat dengan obat yang najis itu haram, kecuali kalau menurut du khubroh, menurut orang yang memang spesialis dan muktaman, bisa dipercaya dia muslim, mukmin, terus muti', adil, nggak tukang maksiat, punya keahlian, berfatwa obatnya harus ini mas, kalau nggak ini nggak bisa, baru kita boleh bertadawi dengan barang najasa atau haram. Nah sekarang bagaimana hukumnya kalau yang dawuh obatnya tekek, obatnya daging anjing, yang dawuh itu orang non muslim, muktaman apa enggak syar'an? Dan kalau enggak muktaman, bolehkah kita tadawi dengan itu secara fikih? Kalau enggak boleh, mate. Wah memang obatnya itu. Andai yang jadi spesialis orang-orang kita, maka akwal, fatwa yang ada di fikih itu bisa mutabakoh, bisa tutobak, bisa diterapkan persis sesuai dengan akwal yang ada di kitab fikih itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin sekali, maaf,
Kami dulu kalau terluka keluar darah itu kami mengunyah pupusnya daun lantoro, terus nanti kalau lagi di sawah nyari rumput, kami nyari pupusnya suket gerinting,